Oke, baik, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur di siang hari ini kita boleh kembali bertemu, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hikmat pada saat ini, biarlah setiap firman yang kami dengar, kami pelajari bersama-sama di jam saat ini. Tuhan, biarlah boleh membawa kekuatan yang baru, kesaksian baru, dan kami boleh mengerti setiap isi dari firman-Mu. Berkati setiap kami dan berfirmanlah kepada setiap kami, sebab kami hadir di tempat ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari kitab surat Paulus. Mari kita membuka kitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-42, ayat yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Di situ berbunyi demikian: Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikian jawaban bacaan firman Tuhan, dan biarlah kiranya yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga kita yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa kitab Injil Markus ini adalah ditulis oleh Markus sendiri, dan untuk menyampaikan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita hari ini kita akan belajar satu tema penting dalam kehidupan kita, atau tema kita di hari ini adalah keberanian di tengah tekanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melihat Bartimeus ini adalah seorang yang buta sejak lahir, dan dia itu adalah anak dari Timeus. Bapaknya bernama Timeus ya. Mereka duduk di pinggiran jalan untuk meminta-minta. Kita tahu ya, kalau orang buta berarti dia tidak bekerja, dia hanya meminta, menyorong tangan untuk meminta-minta. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melihat bahwa di dalam teks ini dengan terang-terang mengatakan bahwa Bartimeus itu duduk di pinggir jalan. Nah, sementara orang banyak datang dan berbondong-bondong, di situ Yesus pergi. Tetapi sampailah Yesus di Yeriko, maka dia bertemu dengan Bartimeus ini. Nah, mereka bertemu dengan Bartimeus ini. Bartimeus adalah orang yang buta. Di saat Yesus melewati, dia mengetahui Yesus itu adalah, dia bertanya dan orang banyak menjawab, itu adalah Yesus orang Nazaret. Sehingga dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang menegurnya, "Diam engkau." Nah, tetapi di tengah keramaian itu orang menegur dia, dia tidak pernah untuk sedih, dia tidak patah hati, dia tidak rapuh, tetapi dia semangat, dan dia semakin keras lagi berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nah, dia semakin keras untuk berseru kepada Tuhan, untuk mengasihani dia, untuk minta pertolongan daripada Tuhan.
Nah, dari kisah Bartimeus ini Bapak Mama kita melihat bahwa bentuk keberanian yang patut kita teladani ya dari seorang Bartimeus ini. Nah, Bartimeus ini sangat luar biasa jika kita melihat dia punya keberanian yang kokoh untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus bersuara pada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah mengapa Bartimeus mau berani untuk menyampaikan permintaannya pada Tuhan, yaitu karena dia butuh pertolongan daripada Tuhan. Dia butuh pertolongan daripada Tuhan untuk dia bisa melihat. Nah, di hari ini ada 2 pelajaran penting yang akan kita pelajari. Yang pertama itu keberanian untuk melawan tekanan lingkungan ya. Nah, di dalam kehidupan kita terkadang kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Tapi kita lihat Bartimeus tidak biarkan suara-suara yang mencoba untuk menghentikan dia, tetapi Bartimeus dia tetap berseru kepada Tuhan untuk minta pertolongannya. Ya, di ayat yang ke berapa di situ dia mengatakan, di ayat yang ke-48 di situ mengatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, begitu pun dengan kehidupan kita, walaupun kehidupan kita ada banyak tekanan yang dipengaruhi oleh orang lain, tapi kita jangan terganggu atau kita jangan terganggu oleh tekanan orang lain yang membuat kita tertekan, tetapi kita terus berseru kepada Tuhan, dan kita terus berseru kepada Tuhan, kita menyampaikan apa yang kita butuhkan pada Tuhan. Saat itu Bartimeus ingin melihat kebutuhannya, itu bisa melihat betapa megahnya dunia ini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perlu belajar dari Bartimeus ya, agar kita terus berseru pada Tuhan walaupun kita dalam tekanan. Nah, keberanian iman berarti tetap bersuara dan mencari Tuhan walaupun kita dalam tekanan hidup, kesusahan, kita mungkin kekurangan ekonomi, kekurangan makan dan lain sebagainya, tapi kita harus tetap berseru kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita ya. Nah, poin kita yang kedua itu adalah keberanian untuk menyatakan kebutuhan di hadapan Tuhan. Keberanian untuk menyatakan kebutuhan kita di hadapan Tuhan. Apa kebutuhan Bartimeus di saat itu? Kebutuhan Bartimeus di situ Yesus menanyakan kepada Bartimeus di ayatnya yang ke-51 di situ mengatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Waktu itu yang dibutuhkan Bartimeus itu dia ingin melihat betapa megahnya dunia. Dia ingin melihat, dia tidak mau dalam keadaan buta, tapi dia mau melihat. Nah, sehingga dia datang dan menyampaikan kebutuhannya di hadapan Tuhan. Kebutuhan itu bisa melihat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah menyampaikan kebutuhannya kepada Tuhan? Apakah sudah menyampaikan setiap tekanan hidup kepada Tuhan? Perlu sekali kita menyampaikan keberanian kita di hadapan Tuhan ya. Kita adalah manusia yang berdosa, kita butuh Tuhan. Jika kita tidak butuh Tuhan, itu adalah kita orang yang sombong ya. Hidup kita ini bergantung pada Tuhan ya. Nah, keberanian untuk menyatakan kebutuhan di hadapan Tuhan itu ya saat Tuhan meninggalkan dan saat Tuhan memanggil dia dengan jujur, ia menjawab setiap kebutuhannya, yaitu kesembuhan. Sama dengan kita juga harus menyampaikan setiap keluh kesah kita di hadapan Tuhan, kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan saat ini, apa yang kita butuhkan besok, apa yang kita butuhkan di masa yang akan datang, kita sampaikan pada Tuhan. Nah, keberanian bukan hanya membawa tekanan luar ya, tetapi juga berani mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Nah, kita harus mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kami adalah orang yang lemah. Kita jangan sombong di hadapan Tuhan, sebab kita ini tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Ya, oleh sebab itu mari kita mengakui setiap kelemahan kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan yang berkehendak atas kita. Ya, kita perlu sekali mengakui setiap kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita harus jujur apa yang kita butuhkan di hadapan Tuhan. Contohnya dalam kehidupan berumah tangga,
jika anak tidak menyampaikan apa yang dia butuhkan kepada ibunya atau ayahnya, dia tidak akan mendapatkan. Tetapi jika dia menyampaikan kepada ibunya dan ayahnya, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Contohnya dalam anak sekolahan, misalkan dalam satu keluarga yang memiliki anak yang bersekolah, jika anak ini membutuhkan uang untuk mau melakukan fotokopi dan lain sebagainya di sekolah, tetapi jika dia tidak menyampaikan kepada orang tuanya, di situ dia tidak akan mendapatkan uang untuk fotokopi. Tetapi jika dia menyampaikan bahwa dia perlu uang, dia butuh uang untuk fotokopi mata pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, di situ orang tuanya akan berikan kepadanya. Nah, begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Jika kita datang dan kita menyampaikan kebutuhan kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengabulkan pada kita. Tuhan kita adalah Allah yang penyayang dan pengasih dan sumber pemberi. Allah kita adalah dahsyat dan Dia tidak pernah untuk tidak menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita datang dan kita berserut kepada Tuhan. Kita sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, walaupun kita di dalam tekanan, ya. Yang menjadi kesimpulannya bagi kita di siang hari ini adalah keberanian di tengah tekanan. Hanya berani untuk melawan suara yang meremehkan dan melemahkan kita, tetapi berani datang di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur, ya. Seperti Bartimeus, seperti yang sudah kita pelajari bahwa Bartimeus itu datang di hadapan Tuhan dengan jujur. Walaupun dia buta secara fisik, tapi dia tidak buta secara rohani. Rohaninya melihat, rohaninya percaya pada Tuhan, ya. Saya yakin dan percaya di saat ini kita juga tidak buta rohani, ya, tapi kita juga melihat Kristus, ya. Jangan kita tidak buta fisik, tapi kita buta rohani. Kita jangan seperti itu. Kita harus rohani kita harus terbuka pada Kristus, ya. Kita harus jadi seperti Bartimeus yang walaupun buta secara fisik, tapi rohaninya tidak buta. Nah, Bartimeus ini memiliki iman yang berani dan iman itu bisa membawa Bartimeus kepada pemulihan. Jika Yesus bisa menyembuhkan Bartimeus yang buta sejak lahir, maka percayalah bahwa tekanan kita dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kesulitan kita, yang menjadi kekurangan kita di saat ini, Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Nah, demikian firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah kita terus datang dan kita menyampaikan kekurangan kita di hadapan Tuhan, dan juga kita mau berani untuk melawan tekanan hidup yang kita miliki di dalam kehidupan kita, dan kita mau berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sumber pemberi berkat itu. Oleh sebab itu demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang kami pelajari hari ini. Biar kami bisa melihat Engkau Tuhan, dan kami datang, kami mengaku setiap dosa kami. Kami mengaku, kami jujur di hadapan-Mu setiap kekurangan kami. Dan biarlah kami mau Tuhan untuk berani untuk melawan tekanan hidup kami Tuhan. Dan walaupun kami dalam tekanan, tetapi kami datang dan terus berseru di hadapan-Mu. Ini doa kami, berkati setiap kami di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.